I think for me, the choice to Indonesia is a feeling for me inside, and it's just such a warm feeling for me. And I didn't have to think twice that I had to make a choice. So for me, it was directly like, Indonesia is for my second home, and just such a warm feeling. So that's why I choose for Indonesia. Is there any pressure? No, I think I don't really have pressure because in football there's always pressure, There's always a pressure that you have to perform well, and it's everywhere. So it's not. It's of course it's different because there's much more people there looking to you, but I don't really feel the pressure. Seberapa hebat Emiliano Jonathans, bintang muda FC Utrecht dan cicit dari pendiri Depok? Sudah lama saya ingin memanggil Emiliano, sebab saya pikir ia adalah pemain yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Sekarang kalian bisa melihat sendiri kualitasnya. Itulah komentar Patrick Kluivert tentang performa mengkilap Emiliano Jonathans bersama skuad Garuda di laga uji coba. Lantas siapa sebenarnya anak muda ini dan sejak kapan PSSI kepincut? Lalu seberapa hebat ia dan apakah benar Emiliano Jonathans merupakan cicit dari pendiri Kota Depok? Mari kita bongkar kisahnya hanya di Sepak Narasi. Prosesnya terasa berjalan cepat. Namun sebelum resmi disumpah jadi WNI, ternyata PSSI sudah sejak lama membujuk Emiliano Jonathans. Saat Gen Z kelahiran 5 April 2004 ini masih berusia 16 tahun, pihak Federasi Tanah Air menawarinya untuk berseragam merah putih dengan iming-iming bisa bermain di Piala Dunia U20 yang dihelat di Indonesia. Hanya saja Emiliano masih belum bergeming, sebab saat itu dirinya masih betah di timnas Belanda kelompok umur. Saat itu ada Piala Dunia U20 di Indonesia. PSSI ingin saya bergabung, tapi saya masih bermain untuk timnas Belanda U18. Jadi saya belum ingin mengambil keputusan, kata Emiliano dalam obrolan bersama podcaster Andy van der Meije. Lantas, apa yang spesial dari Emiliano sehingga PSSI kepincut? Sebagai gambaran, saat meniti karir di Akademi VTC Arnhem, Emiliano selalu ditaruh di kelompok umur yang lebih tua. Pada saat berumur 16 tahun, Emiliano sudah dipindahkan ke tim U21 alias Young VTC alias satu tim di bawah tim utama. Kerja keras dan bakat besar Emiliano pun membawanya terbang lebih jauh. Di usia 18 tahun atau tepatnya pada musim 2021-2022, skuad Hollywood at the Rhine mempromosikan Emiliano ke tim senior. Bukan untuk magang dan cuma jadi camat, melainkan menjelma sebagai salah satu andalan di lini serang. Saat dimainkan, pemain bernomor punggung 10 di VTC ini tak mengecewakan. Bahkan pada awal musim 2024-2025 lalu, Emiliano tampil gacor dengan 11 gol dan 4 assist dari 18 laga. Performa ngegas Emiliano ini pun membuat banyak klub Eropa jatuh hati. Pinangan berdatangan dari berbagai penjuru. Namun pada akhirnya, Emiliano pun memutuskan untuk bergabung bersama FC Utrecht. Konon kedatangannya ini sekaligus membuat Ole Romani terdepak dari skuad Domsteddelingen. Hingga video ini dibuat, Emiliano sudah mentas di 16 pertandingan. Ia bermain di semua kompetisi yang diikuti FC Utrecht, termasuk di UEFA Europa League. Dengan riwayat mentereng itu, tak heran kalau Emiliano tampil menonjol saat berseragam merah putih. Di laga kontra Chinese Taipei, meski masuk sebagai pemain pengganti dan hanya bermain sekitar 20 menit, performa Emiliano langsung mencuri perhatian. Dari debut manisnya ini, kita sudah bisa melihat sekilas kualitas unggul dari seorang Emiliano. Ribuan penonton di Gelora Bung Tomo melihat bagaimana sang winger bergerak lincah, menggiring bola, melewati pemain, melepaskan umpan, dan melakukan percobaan mencetak gol. Lewat beragam aksi singkat ini, kita sudah bisa melihat sekilas kualitas unggul dari seorang Emiliano Jonathans. Coach Patrick Kluivert pun kini tak perlu khawatir jika Ragnar Oromangun, Rafael Struijk, Yance Sayuri, atau Ole Romani dan lainnya sedang tidak perform. Sebab sudah ada winger murni yang siap mengacak-acak baris pertahanan lawan. Bahkan bukan mustahil, melihat komposisi timnas saat ini Emiliano bakal jadi pilihan utama. Kalau mendepak Ole Romani dari FC Utrecht saja ia mampu, maka masuk akal kalau Emiliano bisa menyaingi para winger lama Garuda. Ini bukan prediksi kosong, melainkan tanda-tanda yang nyata.
Masih ingat dengan komentar Coach Patrick di awal video? Ia bilang sudah dari lama menginginkan Emiliano. Ini tak lain untuk mengakomodasi gaya bermain yang dimaui legendaris Barcelona itu. Dengan adanya Emiliano, total football ala timnas Indonesia pelan-pelan bakal terbentuk. Terlihat saat melawan Cina Taipei dan Lebanon kemarin, Coach Patrick sudah mulai menerapkan skema 4-2-3-1 dan 4-3-3. Skema formasi ini jugalah yang paling disukai Emiliano. Formasi favorit saya adalah dengan 4 pemain bertahan, 3 gelandang dan 3 penyerang. Saya menyukai formasi ini karena saya menyukai sepak bola menyerang dan saya suka bermain di sisi kanan, ungkap Emiliano. Cobalah lebih jeli melihat gaya bermain Emiliano. Perhatikan, ia adalah winger kidal yang gemar menusuk dari sisi kanan. Gerakannya klasik tapi mematikan. Bawa bola, potong ke dalam, lalu lepaskan tembakan ke gawang. Polanya mengingatkan kita pada satu nama legendaris, Arjen Robben. Bukan berarti ia sudah selevel, tapi gaya khas legenda Bayern Munchen itu terasa hidup di diri Emiliano Jonathans. Ini bukan pujian tak berdasar, dan menyamakan Emiliano dengan Arjen Robben bukan sekedar gimmick. Robben mudah dikenal dengan cut inside yang tak pernah bisa dihentikan bek lawan. Semua orang tahu ia akan bawa bola ke kiri, masuk ke tengah, lalu tembak. Tapi meski sudah hafal, tak banyak yang bisa menghentikannya. Nah, pola itu mulai terlihat di kaki Emiliano. Ia berulang kali melakukan tusukan serupa. Start dari sayap kanan, lalu dengan 1 atau 2 sentuhan, ia melenggang ke kotak penalti. Bedanya, Emiliano punya tambahan gaya modern, ia tak hanya menembak, tapi juga piawai memberi umpan terobosan. Bayangkan, kombinasi Robben dengan sentuhan ala winger masa kini lebih fleksibel, lebih variatif, dan berpotensi jadi senjata utama timnas. Hans Kraaij, seorang pundit senior Belanda yang berulang kali dibuat kagum saat menonton Emiliano, sampai menegaskan secara sungguh-sungguh, Emiliano Jonathans adalah pemain sayap kanan berkaki kiri yang sangat modern, layaknya seorang Arjen Robben muda. Pernyataan ini memberi validasi bahwa talenta Emiliano bukan isapan jempol. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kini, setelah resmi menjadi WNI, Emiliano punya panggung baru. Dari stadion kecil di Belanda, ia kini merasakan sorakan puluhan ribu supporter Garuda. Dari anak muda yang menolak PSSI di usia 16, kini ia jadi tumpuan strategi Patrick Kluivert. Tapi kisah Emiliano tak hanya soal sepak bola. Ada narasi sejarah yang membuatnya istimewa. Tahukah kalian bahwa Emiliano Jonathans adalah cicit dari Cornelis Castellin, sosok yang dikenal sebagai pendiri kota Depok di abad ke-17? Hal ini diungkapkan oleh keluarga Emiliano kepada Exco PSSI Arya Sinulinga. Artinya, darah Depok mengalir dalam dirinya. Dari sebuah kota yang kini jadi bagian penting di Jawa Barat, garis keturunan ini merambat jauh, menembus generasi hingga sampai pada dirinya, seorang pemain muda yang kini memperjuangkan merah putih. Sejarah pun seperti berputar. Dahulu kakek buyutnya mendirikan sebuah kota di tanah Jawa. Kini cicitnya datang kembali ke tanah air untuk membangun harapan di lapangan hijau. Mungkin inilah takdir yang unik. Sepak bola bukan hanya tentang bola dan gawang, tapi juga tentang garis sejarah yang mempertemukan masa lalu dengan masa depan. Dan Emiliano Jonathans adalah jembatan itu. Kini tinggal satu pertanyaan, apakah Emiliano akan benar-benar jadi bintang besar yang membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah namanya hanya sekilas kilau yang segera meredup? Waktu yang akan menjawab.